Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Public Relation, Organisasi Public Relation. Saya Estinia Agnevidini, Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan, mahasiswi Universitas PGRI Madiun Kampus Ngawi. Website yang pertama tentang Perhumas. Sejarah berdirinya organisasi tersebut. Berdirinya Perhumas berawal ketika salah satu seorang praktisi humas, Marah Jones, menghadiri World Public Relation Congress ke-6 yang diselenggarakan di Jenewa. Almarhum Marah Jones sangat bersemangat untuk mewujudkan cita-citanya dan terlibat aktif dalam berbagai diskusi persiapan pendirian sebuah forum profesi kehumasan. Pertemuan pertama diadakan di Gedung Wisma Internasional Pertamina di Jalan Diponegoro nomor 53 Jakarta, yang dihadiri oleh para praktisi kehumasan dari berbagai instansi pemerintahan baik sipil maupun militer. Mereka langsung menyepakati pendirian organisasi nasional dan menunjuk 3 orang, yaitu Marah Jones, Tommy Graciono, dan Wicaksono Nuradi, untuk mengusulkan nama organisasi dan merancang anggaran dasarnya. Didorong kebutuhan akan sebuah forum profesi kehumasan untuk bertukar pengalaman demi peningkatan kualitas praktek kehumasan di Indonesia, maka sejak itu disepakati pendirian Perhumas. Aturan dan etik dalam organisasi tersebut dijiwai oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional, diilhami oleh Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional, dilandasi oleh Deklarasi ASEAN sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara, dan dipedomi oleh cita-cita, keinginan, dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara profesional. Kami para anggota Perhumas sepakat untuk mematuhi Kode Etik Kehumasan Indonesia, dan bila terdapat bukti-bukti di antara kami dalam menjalankan profesi kehumasan ternyata ada yang melanggarnya, maka hal itu sudah tentu mengakibatkan diberlakukannya tindak organisasi terhadap pelanggannya. Batas dan cakupan ruang lingkup organisasi tersebut mengembangkan kompetensi dan profesional humas di Indonesia untuk mendukung pengembangan citra positif dan reputasi institusi dan bangsa Indonesia. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, organisasi menerapkan melalui penyusunan dan penerapan kode etik profesi hubungan masyarakat di Indonesia. Persyaratan menjadi anggota: melampirkan fotokopi identitas diri dan masih berlaku berikut 2 lembar pas foto ukuran 4x6 berwarna, melunasi iuran anggota, lalu mentransfer ke rekening di nomor di atas. Kelebihan masing-masing organisasi: meningkatkan kemampuan dan keterampilan para profesional hubungan masyarakat di Indonesia, memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai humas, meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi dan pengalaman di antara para anggotanya, menyelenggarakan hubungan dengan organisasi yang serumpun dengan bidang hubungan masyarakat. Link kedua, sejarah berdirinya organisasi tersebut. IPRA atau International Public Relations Association secara resmi didirikan di London pada 1 Mei 1955 dengan menerapkan konstitusi dan menunjukkan Dewan IPRA pertama. IPRA merupakan forum internasional praktisi public relations di seluruh dunia. Batasan dan cakupan ruang lingkup organisasi tersebut: IPRA adalah penyelenggara kompetisi global tahunan hubungan masyarakat
penghargaan dunia emas dan keunggulan. Layan IPRA memungkinkan profesional public relation untuk berkolaborasi dan diakui. Anggota membuat konten melalui esai kepemimpinan pemikiran. Persyaratan menjadi anggota. Keanggotaan IPRA terbuka bagi semua orang yang bertanggung jawab penuh bagi rencana dan pelaksanaan suatu bagian penting dan berkaitan dengan semua kegiatan dari suatu badan hukum, perusahaan, perserikatan, pemerintahan, atau organisasi lain. IPRA dijalankan oleh Dewan Direksi yang dipilih oleh Dewan IPRA, yaitu para anggota dari negara-negara yang berbeda. Dewan ini dipimpin oleh seorang presiden yang juga dipilih oleh Dewan IPRA dan beroperasi dalam satu set anggaran rumah tangga disepakati oleh Dewan. Kelebihan masing-masing organisasi. IPRA menyediakan kesempatan jaringan internasional melalui konferensi global IPRA dan pertemuan regional, direktori tahunan anggota IPRA, sistem rujukan IPRA, kontrak hubungan dengan public relation pendidik, sertifikat keanggotaan, hak untuk menggunakan inisial MIPRA dalam nama Anda dan menunjukkan Anda sebagai adalah anggota, online portal ke sumber daya global. Aturan dan etik dalam organisasi tersebut. Kode etik yang dirumuskan oleh IPRA diusahakan pada 2011 dan merupakan bentuk penegasan etika profesional dari anggota IPRA yang direkomendasikan kepada praktisi public relation di seluruh dunia. Kode etik ini merupakan penyempurnaan dari Code of Venice dan Code of Athens dan Code of Brussels. Tujuannya untuk menciptakan pembangunan profesional dan kesempatan bagi public relation global. Link ketiga, sejarah berdirinya organisasi tersebut. Sejak didirikan pada tahun 1997, National Black Public Relations Association telah melayani sebagai pembela profesional kulit hitam di bidang hubungan masyarakat, hubungan media, komunikasi perusahaan, hubungan investor, urusan pemerintah, hubungan masyarakat, dan bidang terkait. Aturan dan etik dalam organisasi tersebut. NBPRS, organisasi terkemuka untuk membuat citra dan ahli strategi merek, dijalankan oleh para profesional untuk profesional, menantang agensi hubungan masyarakat besar untuk menginvestasikan upayanya untuk meningkatkan keragaman dan memperkuat kemitraannya dengan yang lebih kecil hitam perusahaan milik. Batas dan cakupan ruang lingkup organisasi tersebut. NBPRS adalah organisasi profesional bagi para profesional kulit hitam di bidang hubungan masyarakat, hubungan media, dan komunikasi perusahaan. Persyaratan menjadi anggota. Sebuah agensi humas dan komunikasi telah platform pencarian dan keterlibatan pekerja lepas. Anggota NBPRS akan bergabung dengan jaringan lebih dari 5.000 agensi dan profil profesional yang terdapat di mesin pencari yang cocok. Kelebihan masing-masing organisasi. Pembela profesional kulit hitam dalam hubungan masyarakat, hubungan media, komunikasi perusahaan, hubungan investor, urusan pemerintah, hubungan masyarakat, dan bidang terkait. Link keempat, sejarah berdirinya organisasi tersebut. Public Relations Society of America atau PRSA adalah asosiasi perdagangan nirlaba untuk para profesional PR. Untuk itu didirikan pada tahun 1947 dengan menggabungkan Dewan Hubungan Masyarakat Amerika dan Asosiasi Nasional Dewan Hubungan Masyarakat. Tahun itu diadakan konferensi tahunan dan upacara penghargaan pertamanya. Pada tahun 1950 dan 1960, perkumpulan itu menciptakan kode etik, program akreditasi, dan perkumpulan mahasiswa disebut Masyarakat Mahasiswa Hubungan Masyarakat Amerika. Aturan dan etik dalam organisasi tersebut. Para anggota PRSA tersebut harus menjamin untuk melakukan etika profesional
PR sebagai berikut. 1. Memimpin dirinya sendiri, baik secara bebas maupun secara profesional dalam menyesuaikan diri dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Menjadi pembimbing bagi seluruh aktivitas anggotanya dengan norma persetujuan umum, kebenaran, kebersamaan, ketelitian, perjanjian yang semestinya, dan keterbukaan serta cita rasa yang baik. 3. Mendukung rencana kerja untuk mengembangkan keahlian profesional perencanaan pendidikan dan pelatihan dalam praktik-praktik kehumasan. Berkaitan dengan Code of Professional Standard, anggota PRSA berkewajiban untuk meningkatkan dan memelihara norma yang luhur dalam memberikan pelayanan sosial. 2. Meningkatkan dan memelihara sikap yang beriktikat baik sesama para anggotanya. 3. Humas atau PR harus dihargai sebagai profesi terhormat di dalam kehidupan masyarakat. 4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kepercayaan dan integritas profesionalnya. Batasan dan cakupan ruang lingkup organisasi tersebut. PRSA adalah organisasi profesional terkemuka yang melayani komunitas komunikasi dengan lebih dari 30.000 anggota profesional, mahasiswa, dan PRSA secara kolektif diwakili di seluruh Amerika Serikat oleh 110 dan 14 bagian minat profesional dan di hampir 375 kampus dan kampus universitas melalui organisasi mahasiswanya, Masyarakat Mahasiswa Hubungan Masyarakat Amerika atau PRSSA. Persyaratan menjadi anggota posisi terpilih dalam PRSA diadakan atas dasar relawan. Dewan Direksi dapat mengusulkan perubahan biaya keanggotaan dan harus disetujui oleh majelis. Dewan memiliki wewenang untuk membuat dan membubarkan gugus tugas dan komite serta mencabut dan atau menghargai status keanggotaan. Dewan Etika dan Standar Profesional PRSA dan Dewan Akreditasi Universal membuat rekomendasi masing-masing tentang kode etik dan program akreditasi. Kelebihan masing-masing organisasi. PRSA adalah anggota Badan Akreditasi Universal yang menyelenggarakan program akreditasi yang mengevaluasi seorang profesional dalam 4 kategori, yaitu penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Akreditasi biasanya diberikan kepada kandidat dengan pengalaman 5 hingga 7 tahun setelah menyelesaikan ujian tertulis dan lisan. Link kelima, sejarah berdirinya organisasi tersebut. Secara resmi didirikan pada November 2010 dan sejak saat itu telah memenangkan lebih dari 30 proyek sebagai sponsor dan melakukan lebih dari selusin proyek penelitian. Aturan dan etik dalam organisasi tersebut. Makalah penelitian ini menawarkan wawasan tentang status komunikasi perusahaan dan hubungan masyarakat di Asia dan menganalisis konteks politik, ekonomi, dan budaya di mana para praktisi beroperasi. Sebagai hasil dari peningkatan ekonomi dan pembukaan politik negara-negara Asia dalam dekade terakhir, bidang komunikasi perusahaan dan PR mengalami perluasan dan profesionalisasi. Namun perkembangan ini berbeda dengan perkembangan di negara-negara barat. Batasan dan cakupan ruang lingkup organisasi tersebut. Laporan penelitian tentang komunikasi perusahaan menyajikan hasil dari proyek penelitian terpilih dan telah ditugaskan atau diprakarsai oleh akademik masyarakat untuk manajemen dan komunikasi perusahaan. Laporan penelitian memfasilitasi transfer pengetahuan antara universitas dan bisnis dan memberikan rangsangan untuk praktik komunikasi perusahaan. Persyaratan menjadi anggota. Partisipasi hanya dapat dilakukan dengan undangan. Lalu kelebihan masing-masing organisasi. Kekhasan politik dan budaya telah menyebabkan karakteristik khusus komunikasi perusahaan atau PR Asia seperti pentingnya hubungan pribadi dan hierarki. Ketika pasar Asia menjadi semakin penting dalam hal produksi dan penjualan dan dengan bertambahnya jumlah perusahaan internasional yang membangun bagian dari kantor pusat mereka dan manajer komunikasi menjadi penting. Cukup sekian presentasi tugas dari saya. Akhirul khalihada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.